Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radityo Andri Prahutomo. Saat ini saya mengajar prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 1 Sukanegara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas 11 Maret. Hari ini tanggal 13 Juni 2023, saya akan mengambil video pembelajaran untuk keperluan uji kinerja agribisnis produksi tanaman dengan materi menghitung rugi laba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Baik. Ya, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran prakarya. Gimana? Sehat semua? Sehat ya. Ada yang nggak masuk? Ada juga ya yang nggak masuk. Coba Bapak absen dulu ya. Ai Zahra. Oh, dispen, oke. Asep Rizal. Apa? Material apa ya? Aulia Samina. Hadir. Catur Rajasa. Cipta Ledistira Asagita. Dede Lestari. Devi Desvita. Devi. Oke. Yang keras ya ngomong hadirnya. Devan. Elis. Lois. Ojan, Fazri, Darmilia, Devi, Bal, Ilham, Maulidia, Rahmadika, Noval, Norma, Nur Hikmawati, Rahma Al-Liviyah, Ria Syartina, Saifur Rahman, Syafia, Syamjujun, Sira, Siti Ali, Siti Mulyani. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. KM, silahkan dipimpin berdoa. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana praktek bikin makanannya? Sukses? Sukses benar? Apa sukses aja? Sukses aja apa sukses banget? Oke, ya kita harus apresiasi ya. Apapun hasilnya, kalian sudah praktek.
Ya. Rugi apa rugi banget? Oh enggak. Laba apa laba banget? Gede. Bisa buat jajan? Bisa. Atau pas-pasan? Bisa buat jajan. Bisa buat jajan. Luar biasa, tepuk tangan buat 12 siswa. Nah, itu ya. Oke. Materi kita kali ini itu ini ya, mengevaluasi kegiatan praktek kemarin, memodifikasi makanan daerah yang dimodifikasi itu kita evaluasi hitungannya. Kemarin sudah Bapak sampaikan cara menghitungnya. Kemudian nanti kita akan mengikuti materi dalam bentuk video ya, bagaimana cara menghitungnya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita adakan ice breaking ya, karena sudah siang ini ice breaking. Ice breakingnya berupa sweet raraban ya. Kalian berdiri di sini, dua jajar, silakan sambil berdebat. Silakan. Ke depan sini, jangan terlalu dekat sama kamera. Sini aja. Nah, sini. Ada sana, yang satu di sini. Nah, gitu. Mana lawannya? Ya. Ada yang nggak ada lawan? Pastikan lawannya. Ada? Tahu fitur harapan ya? Oke, 1, 2, kela. Nanti dihitung kamu menang berapa, kalah berapa, jelas? Ya, oke. 1, 2, 3. 7. Oke, yang menang ini siapa yang 6? Catur, itu catur. Ini siapa yang 5? Elis menang. Oke, ini 7. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, itu perkalian ya. Raraban itu raraban perkalian, artinya kamu diuji perkalian cepat dari 0 sampai 5 ya. Nah, itu ada hubungannya dengan materi kita kali ini ya. Materi kita kali ini adalah tentang perhitungan harga jual produk. Ya, materi kita tentang penjualan menentukan harga jual produk olahan. Ya. Nah, ini tujuannya siswa dapat memprediksi harga jual dengan benar, siswa dapat menghitung pendapatan bersih dengan benar, siswa dapat menyusun rencana pengembangan usaha dengan benar, dengan tepat. Ya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak akan menanyakan sebuah pertanyaan kepada kalian yang bisa silahkan menjawab. Ya. Pertanyaannya untuk menjawab untuk pelajaran kali ini adalah apakah penentuan harga jual akan menentukan rugi laba dari sebuah perusahaan? Ada yang bisa jawab? Silakan. Saya, Pak. Silakan berdiri, Ria. Harga jual yang kompetitif dengan produk yang berkualitas akan meningkatkan laba. Ya, betul sekali.
Terima kasih ya, tepuk tangan buat Ria. Oke, perhatikan video di depan. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kali ini. Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikutinya. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang KD 373 pengelolaan, yaitu perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Dengan sebelum kita bahas tentang biaya investasi, terlebih dahulu kita tentukan produk olahan khas daerah apa yang akan kita buat. Kita harus pahami uraian pembuatan produk tersebut dari bahan mentah hingga siap dipasarkan. Dari sana, kita dapat menentukan alat apa saja yang kita perlukan selama proses produksinya. Selanjutnya, kita akan mendalami tentang investasi. Apa itu investasi? Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi tapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Berikut kita akan ilustrasikan perhitungan biaya investasi olahan asinan khas Cianjur. Pertama, cup sealer manual. Ya, barangnya seperti ini yang dipergunakan untuk mengemas asinan. Kedua, pisau. Ini pisau buah. Berikutnya nomor 3 adalah telenan yang biasanya dari bahan kayu. Kemudian yang keempat adalah baskom. Kita gunakan baskom ukuran sedang dalam hal ini atau besar. Kemudian panci stainless steel, ya, ini untuk merebus. Selanjutnya adalah kompor, ya, untuk memanaskan. Kemudian nomor 7 adalah literan. Yang kita gunakan adalah literan plastik. Kemudian nomor 8 adalah timbangan. Ini timbangan untuk pengemasan. Selanjutnya nomor 9 adalah pH meter. Fungsinya adalah untuk menentukan kadar pH dari asinan yang kita buat. Selanjutnya refraktometer ini adalah berfungsi sebagai menentukan kadar gula dari asinan yang akan kita buat. Selanjutnya adalah alat lainnya. Dari seluruh alat tersebut yang akan kita pergunakan, maka kita dapat membuat tabel alat investasi untuk usaha pengolahan asinan ini dengan kolom, nomor, jenis alat, jumlah unit untuk masing-masing alat, kemudian rupiah dari
setiap satuan alat, kemudian juga total rupiah alat dikali jumlah alat. Kemudian nanti kita jumlahkan ke bawah, dijumlahkan sehingga ditemukan jumlah yang dibutuhkan untuk investasi alat dan mesin usaha pengolahan asinan. Oh iya, jangan lupa di dalam penentuan tabel tersebut di bagian bawah terdapat penyesuaian alat. Nah, ini diperlukan untuk mengetahui nilai penyesuaian dari alat-alat produksi, alat-alat yang digunakan untuk mengolah produk asinan tadi, sehingga pada masa tertentu alat-alat tersebut harus sudah diganti. Pada tabel tersebut kita bisa lihat bahwa alat tersebut ya, itu tadi. Oke, itu tadi ya cara menghitung biaya harga jual. Itu tadi investasi alat, nanti kemudian ketemu dengan biaya variabel, biaya tetap, harga total biaya, harga pokok produksi, penentuan harga jual, penerimaan kotor sampai pendapatan bersih. Pendapatan bersih kalau positif berarti untung, kalau negatif berarti untung, negatif berarti rugi. Kamu nggak fokus ya? Gimana ini? Ya, perhatikan. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Oke. Sambil kalian pada kesempatan hari ini Bapak persilahkan untuk mengerjakan tabel perhitungan rugi laba dari tabel biaya investasi alat. Ada 9 tabel. Kesepakatan dulu bahwa ini akan dikerjakan secara kelompok. Jelas? Karena ada 9 tabel, maka kalian di dalam kelompok itu harus bekerja semua. Jelas? Bagi kelompok. Jadi tidak ada yang nganggur. Nanti Bapak berkeliling sambil menilai. Jelas? Nanti setelah perhitungan, nanti kita akan evaluasi hasil atau kita analisis hasil perhitungan kalian, termasuk mengambil kesimpulan untuk pengembangan usaha, rencana pengembangan usaha. Jelas? Oke, itu kalian bisa masuk ke LKPD di depan, atau sudah Bapak share di grup WA, atau kalau kalian mau QR code-nya silahkan di scan di depan. Sambil mengerjakan, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Pak, mau tanya, Oh, silakan Dede. bagaimanakah cara menentukan umur alat? Oke. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan umur alat. Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan Tika. Jadi cara untuk menentukan umur alat kita bisa tentukan berdasarkan beberapa hal berikut, yaitu ada 4. Yang pertama adalah frekuensi penggunaan alat dalam 1 bulan. Yang kedua, ketahanan bahan baku yang digunakan untuk membuat alat. Yang ketiga, ketahanan alat mekanik atau elektronik yang terdapat pada alat. Dan yang keempat, cara penggunaan yang benar. Ya, betul? Betul. Oke, tepuk tangan buat Tika. Tuh, ya. Cara menentukan umur alat itu tadi ya. Ada 4.
yaitu frekuensi penggunaannya, bahan baku alat, kualitas alat mekanik atau elektronik maupun cara penggunaan. Bisa ya? Bisa dikerjakan ini? Ya silahkan. Jadi 60 bulannya itu bisa dimainkan, nggak harus 60 bulan. Pak, mau tanya. Oh silakan, mau Linda berdiri. Dalam buku paket tidak terdapat rumus untuk menentukan harga jual. Bagaimanakah rumus menentukan harga jual? Baik, terima kasih. Ada yang bisa menjawab cara menentukan harga jual? Saya Pak. Silakan Iqbal, berdiri Iqbal. Ada dua parameter penentu harga jual adalah satu, harus lebih besar dari pokok produksi. Dua, tidak boleh besar dari harga pesaing yang sudah ada di pasar. Ya, betul. Terima kasih Iqbal. Itu tepuk tangan buat Iqbal. Udah ya, maksudnya. Oke. Jadi menentukan harga jual itu memang tidak ada di sana. Cara menentukannya adalah estimasi, ya, bukan pakai rumus. Dia harus lebih besar daripada harga pokok produksi, tapi tidak boleh lebih mahal daripada harga produk pesaing di pasaran. Pak, mau bertanya. Silakan Rama, berdiri. Mengapa harga jual produk sebaiknya tidak lebih tinggi dari harga jual produk pesaing di pasaran? Oke, terima kasih Rama. Pertanyaannya bagus sekali. Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Silakan berdiri. Berdiri. Mengapa harga jual pokok sebaiknya tidak lebih tinggi dari produk pesaing di pasaran? Karena produk yang akan kita jual tergolong baru dan perlu dikenal konsumen dibandingkan produk pesaing yang sudah mempunyai pelanggan. Ya, betul. Terima kasih Hermilian. Tepuk tangan buat Hermilian. Ya, kenapa harga jual kita nggak boleh lebih tinggi dari harga pesaing? Karena produk kita termasuk produk baru. Orang sudah punya pelanggan, kita baru mau cari konsumen. Jelas Rama? Ya, silakan sambil dikerjakan. Ini hasilnya ini kali ini. Oke, betul. Ya, kasih nama siswa. Tulis nama. Ada kesulitan? Bang? Enggak ada Pak. Oke. Ditulis namanya. Bisa. Sapi. Oke. Hah? Oh, Siti Ali bisa sih. Olivia bisa. Norma bisa. Oke. Bisa. Tabel mana ini? Nama siswanya di apa saja? Ditimpa. Ditimpa. Nah, tulisannya. Itu kan kecil. Api ngetik. Ya, waktunya sudah habis. Terima kasih. Tepuk tangan bagi saya. Ya, kita ulas ya perhitungan kalian. Apakah harganya penentuan harga jual kalian itu membuat kalian laba
atau bangkrut. Ya. Oke, kelompok satu. Kelompok satu ini pendapatan bersihnya kalau rumusnya adalah penerimaan kotor 400.000. Apa produknya apa kelompok satu itu? Apa maksudnya? Modern itu. Modern itu, oke. Matuk jumlahnya berapa? Produksinya berapa? 200 pieces. Harganya 2.000, maka hasilnya penerimaan kotornya adalah 400.000. Sementara total biayanya adalah 289.510. Pendapatan bersih adalah pendapatan kotor dikurangi total biaya menjadi 110.490 rupiah. Rupiah apa laba? Laba. Oke, sekarang bisa disimpulkan apa rencana pengembangan usaha ke depan setelah mengetahui bahwa pengolahan kamu kemarin mendapatkan laba yang sebesar 110.290. Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Pak. Oke, silakan Dika dari kelompok 1. Setelah kami mengambil kesimpulan karena kami mendapatkan laba yang lumayan besar ya, kami berniat untuk melakukan perluasan pemasaran produk. Jadi kami ingin membuka cabang-cabang di daerah yang lainnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 produknya apa kemarin kelompok 2? Cisro. Oke. Cisronya berapa? Jumlah produksinya 100 pieces. Oke, dijual berapa satu piecesnya? Oke. Pendapatan bersihnya adalah 590.000, kemudian total biayanya adalah 417.190. Berarti pendapatan bersih adalah penerimaan kotor dikurangi total biaya, yaitu 172.810. Rugi apa laba? Rugi apa laba? Labanya gede. Oke. Rencana pengembangan usahanya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan kelompok 2? Jadi kesimpulannya, kami akan karena laba kami tinggi, jadi kami akan memperluas cabang di berbagai daerah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Oke, perhatikan. Ini adalah hasil perhitungan kelompok 3. Kelompok 3 bikin apa kemarin? Joko strip. Oke, perhatikan. Berapa pieces hasilnya produknya? Berapa pieces? 50. Oke, satunya dijual berapa? 7.000. Oke, perhatikan. Pendapatan bersihnya adalah penerimaan kotor sebesar 350.000 dikurangi total biayanya 218.000. Hasilnya 132.000. Berarti laba atau rugi? Untung ya? Untung, oke, betul. Ada yang bisa menjelaskan rencana pengembangan usahanya bagaimana? Silahkan, kelompok berapa? Kelompok 3. Dari perhitungan laba dan rugi, kami menyimpulkan bahwa kami mendapatkan untung yang lumayan banyak. Jadi kedepannya kami akan terus berproduksi untuk meningkatkan frekuensi produksi kami. Oke, terima kasih. Satria, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kalau tadi perluasan usaha, ini peningkatan peningkatan frekuensi ya produksi. Oke, sekarang kelompok kelompok 4. Ya, bikin apa kelompok 4? Ketan susu. Bikin berapa pieces? 40. Dijual berapa satunya? 8.000. Oke, berarti pendapatan bersih adalah penerimaan kotornya 364.000 dikurangi total biayanya 246.760 rupiah, maka pendapatan bersihnya adalah 117.240. Rugi atau laba?
Rupiah tolong tambah. Silahkan disimpulkan rencana pengembangan usaha. Jadi kesimpulan yang kami akan meningkatkan volume produksi. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, ini berbeda ya. Kalau tadi ada perluasan pemasaran, ada peningkatan frekuensi produksi, ini kelompok 4 akan meningkatkan volume produksi. Ya, last but not least adalah kelompok bis. Kelompok 5, bikin apa kelompok 5? Lumpia kering. Berapa pieces dapatnya? 40 per piecesnya dijual berapa? 5.000. Oke, yang jujur. Jumlah penerimaan pendapatan bersih adalah penerimaan kotornya adalah 200.000, dikurangi total biayanya 168.140 rupiah, maka labanya adalah 300. Bener nggak ini? Dikurangi berapa? Sahaya itu penting. Tidak dihapus. Kita dikurangi. Berarti labanya berapa nih? 168 berarti 32.000. Betul kan? 32.000. 31. Berapa? Nah, oke. Ya, ini hasil perhitungannya adalah penerimaan kotornya 200.000, total biayanya 168.140 rupiah, maka pendapatan bersihnya adalah 31.860. Bagaimana? Bisa disimpulkan bagaimana rencana pengembangan usaha itu? Silakan. Ya, setelah kelompok kami simpulkan, karena laba yang didapatkan tipis, jadi kami akan menaikkan harga jual terlebih dahulu. Oke, cukup logis ya. Kalau labanya kecil berarti harga jualnya ini selalu murah. Ya, teman-teman untuk kelompok ini. Ya, sampailah kita pada kesimpulan. Ya. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Siapa yang dapat menyimpulkan? Ya, silakan Dede berdiri. Kesimpulannya, pendapatan bersih yang bernilai besar yaitu A. Peningkatan volume produksi, B. Peningkatan frekuensi produksi, C. Perluasan pemasaran produk. Oke, terima kasih. Betul? Tepuk tangan. Jadi kalau pendapatan bersihnya bernilai besar, maka rencana pengembangan usahanya itu tadi yang disebutkan. Ya, peningkatan frekuensi produksi. Ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang rugi perhitungan harga jual sampai dengan rugi laba. Ya, kemudian apa yang kita dapat hari ini kalian tuangkan dalam refleksi. Bagaimana perasaan kalian? Kalian tuangkan dalam refleksi. Bisa kalian scan barcode di depan ini atau Bapak share linknya di WhatsApp group. Kalian kerjakan nanti sepulang dari sini. Jelas? Jelas. Oke. Terima kasih atas partisipasinya dan atensinya hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan membahas tentang membuat iklan di Instagram. Buat iklan di Instagram. Jelas? Oke. Ya, kita tutup dengan doa. Silakan Ketua Pras memimpin doa. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa.
berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.